ini kita akan membahas tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dalam dakwah dan perjuangan. Biografi singkat Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah masa kerasulan. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahandanya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab dari Bani Zuhroh. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Muhammad kecil dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, dia menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan terhadap Muhammad, orang yang mempersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut: Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Bersabarlah. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu Muhammad yang terdekat, karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat terdekatnya. Selama 3 tahun pertama, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Hal ini dituturkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sejak turunnya ayat ini, Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Satu hal yang sangat penting adalah bahwasanya kelompok pengikutnya yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, warga kalan yang lemah, dan anak-anak dari kalangan klan kuat, Ali bin Abi Thalib, di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan sosial di Mekah, dan mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah alternatif yang vital. Yang kedua, ada metode dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad SAW terus menyiarkan Islam kepada penduduk Madinah yang belum beriman. Beliau mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepadanya. Beberapa di antara mereka ada yang masuk Islam, namun sebagian besar dari mereka tetap memegang teguh agamanya. Bukan hanya sampai di situ, beliau juga menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah orang yang masuk Islam meningkat pesat, sehingga lama-kelamaan kaum muslimin Madinah menjadi kelompok mayoritas dan memegang kekuasaan politik. 12 pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW mulai mengajarkan ritual-ritual keagamaan seperti sholat dan puasa. Di samping itu, beberapa aturan-aturan sosial kemasyarakatan juga mulai diperkenalkan.
Pada periode Madinah inilah ajaran Islam semakin disempurnakan. Meskipun demikian, sempurnanya ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru ditetapkan setelah beliau sedang mengerjakan wukuf di Arafah dengan turunnya wahyu terakhir sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Selanjutnya ada strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah ke Habsyi. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Bahkan dua orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya Umar ke dalam Islam, di mana awalnya dia adalah musuh Islam yang sangat kuat. Diceritakan bahwa sewaktu Umar akan pergi mencari Nabi untuk membunuhnya, di tengah jalan dia berjumpa dengan Naim bin Abdullah dan menanyakan tujuan kepergian Umar. Umar lalu menceritakan tentang keputusannya membunuh Nabi. Dengan mengejek, Naim mengatakan agar Umar lebih baik memperbaiki urusan rumah tangganya terlebih dahulu. Seketika itu juga Umar kembali ke rumah dan mendapati iparnya sedang asyik membaca Al-Quran. Umar marah dan memukul sang ipar dengan ganas. Kejadian itu tidak membuat ipar dan adiknya meninggalkan Islam, sehingga Umar meminta dibacakan kembali Al-Quran tersebut. Kandungan arti dalam alunan ayat-ayat Kitabullah ternyata membuat Umar begitu terpesona, sehingga ia bergegas ke rumah Nabi dan langsung memeluk agama Islam. 2. Pergi ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW semakin hebat, maka ia berencana memperluas wilayah dakwahnya di luar Mekah, seperti Haif. Beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Nabi berharap dakwahnya diterima masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Mereka tidak mau mengambil risiko karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah bila menerima Islam sebagai agama baru mereka. Para pembesar kota Taif menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah, berdasarkan informasi yang mereka terima dari Abu Jahal, bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab. Dan yang terakhir ada perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi. Karena penerimaan masyarakat Yathrib terhadap misi yang disampaikan membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqabah 1 pada tahun 621 dan setahun kemudian diadakan perjanjian Aqabah 2. Isi perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal di kota mereka, dan bahkan menjadikan Nabi sebagai
tengah dan juru damai dalam pertikalan yang terjadi di antara mereka. Mereka juga menyatakan kesanggupan membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka, sebagaimana halnya mereka membela warga mereka sendiri. Dari perjanjian ini, Nabi mengirimkan kira-kira 60 keluarga ke Yasrib terlebih dahulu, kemudian Nabi menyusul mereka ke Yasrib. Perpindahan Nabi dan para pengikutnya dari kota Mekah ke Yasrib dalam bahasa Arab dikenal hijrah, yang secara harfiah berarti migrasi atau berpindah. Peristiwa ini sangat menentukan sejarah kerasulan Muhammad. Bahkan penanggalan hijrah diambil dari peristiwa ini. Kota Yasrib menjadi pusat keagamaan dan komunitas muslim. Nama Yasrib berubah menjadi Al-Madinah yang berarti kota. Komunitas muslim disebut umat yang berarti masyarakat.